terhormat kepada Bapak Dr. Anasrudi Martiawan MSI selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik. Yang kami hormati Kang Ihsan Firmansyah selaku Gubernur Himpunan Administrasi Publik. Yang kami hormati Dapak Wisika Arifana selaku Ketua Pelaksana. Yang kami hormati kepada para pemateri sekalian, yaitu Bapak Haji Sugianto SAG MSI, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, dan Bapak Guru-guru yang selalu aktif di berbagai media sosial dan organisasi sebagai pemberi ilmu dan kajian. Yang pertama mungkin izinkan saya untuk membacakan CV dari kedua narasumber yang hadir pada hari ini. Yang pertama CV dari Bapak Haji Sugianto SAG MSI. Beliau lahir di Bandung tanggal 30 Agustus 1973. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD di DPRD Kabupaten Bandung, Bapak Gubernur, yang mana beliau merupakan salah satu konten kreator yang sering membahas edukasi seputar agama, filsafat maupun yang lain. Bahkan terakhir yang saya tonton terkait tentang pembacaan Piala Dunia U20 sangat menarik sekali karena fokus saya sekarang sekarang mendalami tentang sepak bola. Bahkan beliau mengatakan bahwa terkait hal tersebut harus multidimensi, betul, harus multi perspektif dalam melihat kacamata pembatalan tersebut. Pertanyaan pertama mungkin dari kawan-kawan, bagaimana sikap pemimpin seharusnya untuk menanggapi isu strategis Pak mengenai kualitas pendidikan untuk semua orang mendorong akses pemerataan dalam segi pendidikan. Dan juga yang kedua, menurut survei Lembaga Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwasanya 64,7% Pak anak muda yang menjadi responden menilai bahwa partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik sama sekali, bahkan tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Bagaimana seharusnya untuk sikap anak muda ini, khususnya generasi milenial dan generasi Z, untuk tidak apolitis terhadap partai politik, dan juga membuat sehingga kawan-kawan sebagai nantinya sebagai pemilih berpartisipasi aktif terhadap pesta demokrasi seperti itu. Mungkin kepada Bapak Gubernur dipersilakan untuk memaparkan. Silakan, boleh Pak, diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung berbicara pada hal-hal yang paling mendasar tentang tema kita, tentang pemilih cerdas, tentang bagaimana pemimpin berkualitas, dan lain sebagainya. Tapi hal-hal itu harus kita tarik pada masalah-masalah yang paling esensial. Jadi, saya mulai dari sebuah cerita. Jadi, saya tuh pernah membuat sebuah video, dan video itu sebenarnya adalah sebuah reaksi saya atas sebuah tulisan di Kompasiana dan sebuah celotehan dari seorang pejabat publik di Indonesia. Pejabat publik ini adalah seorang yang luar biasa karena dia adalah seorang kolektor buku. Bukunya banyak sekali, luar biasa. Nah, tapi dia pernah berceloteh dan ini membuat saya rada emosi. Jadi ceritanya itu adalah seperti ini. Di
Kompasiana, dan beliau itu mengatakan Iwan Fals, oh ya Iwan Fals ya. Iwan Fals itu adalah seorang musisi yang luar biasa, seorang musisi yang hebat, yang berani mendobrak, yang berani mempertaruhkan dirinya demi menjadi inspirasi buat masyarakat dan demi menjadi aspirasi buat pemerintah. Luar biasa, berani teguh berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan pemimpin yang otoriter di sebuah zaman yang sangat otoriter, tapi Iwan Fals hebat dulu katanya. Sedangkan di zaman sekarang Iwan Fals itu termanjakan oleh realitas. Dia sudah kaya, dia sudah makmur, dia sudah mapan, maka dia tidak kritis lagi, dia tidak bikin lagu-lagu yang bagus lagi. Jadi narasi yang disampaikan adalah seperti itu. Saya tidak ada kaitannya dengan Iwan Fals, saya bukan fans beratnya dan sebagainya, biasa saja. Tapi komentar itu benar-benar membuat saya marah. Kenapa? Karena itu menunjukkan betapa kualitas orang-orang di Indonesia itu bermasalah. Tahu apa masalahnya? Masalahnya adalah ceritanya ada orang di zaman dulu yang sudah berjuang mati-matian, yang sudah membahayakan dirinya buat masyarakat, yang sudah menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan, yang tidak berani disampaikan oleh orang lain, yang karakternya seperti itu. Kemudian sekarang dia tidak lagi melakukan seperti itu, kita menuntutnya lagi untuk menjadi seperti itu. Padahal kan beliau itu sudah uzur, sudah tua. Yang paling penting itu adalah kita menjadi peraih tongkat estafet dari perjuangan berikutnya. Kita yang maju sebagai orang yang hebat, kita yang maju sebagai orang yang inspiratif, bukan maksa orang yang tua untuk melakukan perjuangan yang dulu dia lakukan. Iya kan? Tentu saja saya benar-benar emosi karena di sini menunjukkan di mana ceritanya generasi-generasi muda yang ada di Indonesia masih berharap orang-orang tua berjuang, sedangkan dirinya masih mengemis-ngemis untuk perjuangan. Agar orang itu berjuang, orang itu berjuang. Kamu dulu berjuang, kenapa sekarang tidak? Masalahnya adalah dia sudah berjuang dulu, kenapa kita tidak melanjutkannya? Itu kan masalahnya kan? Dan itu disampaikan oleh seorang pejabat publik. Yang kalau pejabat publik yang bahan bacaannya itu sangat banyak saja berkomentar seperti itu dengan cacat logika yang seperti itu dan cacat moral seperti itu, saya bisa membayangkan bagaimana ceritanya generasi muda yang jam bacanya rendah, yang 1 bulan tidak tamat 1 buku, itu gimana pikirannya? Jadi kalau misalkan saya diamanahi untuk berbicara tentang pemilih cerdas, saya menjadi sangat ragu, saya menjadi sanksi. Apakah benar ada pemilih cerdas yang dipersiapkan untuk pemilu tahun 2024? Ketika saya melihat realitas seperti itu, kemudian saya cek lagi, ternyata sumber-sumber atau data-data hasil penelitian dari berbagai lembaga nasional maupun internasional itu mengkonfirmasi keraguan dan kecurigaan saya. Misal, murid-murid di Indonesia yang umurnya 15 tahun itu gagal untuk bisa menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Yang bisa untuk bisa menemukannya itu hanya sekitar 15-25% saja. Artinya apa? Kemampuan kita dalam berliterasi, kemampuan kita dalam bernalar, kemampuan kita dalam memahami objek pembicaraan, dalam berdialektika, dalam berdiskusi itu sedikit sekali. Karena siswa SMA bahkan tidak bisa membedakan mana kalimat inti dengan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Kemudian dicek lagi, dicari-cari masalahnya apa. Ternyata siswa SMA di Indonesia juga tidak bisa membaca data. Jadi ada sebuah data, tapi 80% siswa SMA di Indonesia tidak bisa membaca data. Sumber-sumber yang saya sebutkan barusan itu adalah sumber otoritatif. Yang saya sebutkan itu di bawah naungan PBB yang melakukan survei. Jadi, kalau misalkan tadi disebutkan bahwa pemilih kita sebagian besar atau bagian yang sangat signifikannya itu adalah para pemuda. Kemudian ada survei yang menyebut bahwa anak-anak pemuda-pemuda di Indonesia belum bisa mengolah data, belum bisa menginterpretasikan data di usia 15 tahun. Maka ini menjadi semakin menegaskan apakah ada pemilih cerdas di Indonesia. Atau jangan-jangan di sini juga ada ternyata yang seperti itu. Dan kenapa bisa pemuda-pemuda di Indonesia
yang memadai, bukan hanya untuk memilih, tapi juga untuk berpikir. Masalahnya di situ. Lalu kenapa dicari-cari? Oh, jangan-jangan guru ngajarnya nggak benar di sekolah. Dilihat data Badan Pusat Statistik, ngelihat guru-guru di Indonesia yang lulus kompetensi itu cuma 30%. Yang layak mengajar cuma 30%. Jadi sisanya tidak layak mengajar. Waduh, ternyata gurunya juga tidak layak. Nah, kenapa seperti ini? Jangan-jangan perekrutannya salah. Dicari-cari lagi, ternyata perekrutan di Indonesia itu sangat-sangat bermasalah. Untuk jadi pegawai, misalnya saya mohon maaf ya, untuk jadi PNS saja, yang terdata saja, ini yang terdata. Kan pelanggaran itu pasti tidak terdata ya, namanya pelanggaran. Tapi ini pelanggaran yang terdata saja, yaitu PNS yang masuk ke situ bukan gara-gara kompetensi, tapi gara-gara lewat orang dalam, itu adalah 20%, seperlimanya. Artinya sekali lagi itu adalah yang pelanggaran dan ketahuan. Logikanya adalah pelanggaran itu kebanyakan tidak ketahuan. Jadi kalau yang ketahuan aja adalah 1 di antara 5 pejabat di Indonesia, maka seberapa banyak orang-orang yang direkrut dengan cara yang salah? Karena orang direkrut dengan cara yang salah, maka dia akhirnya bikin masalah. Karena dia bikin masalah, tidak berkompetensi, maka dia misalkan menghasilkan kualitas guru yang tidak baik. Karena guru-guru di Indonesia adalah kualitasnya tidak baik, maka siswa-siswa mereka juga tidak baik. Karena siswa-siswanya tidak baik dan kemudian mereka siswa-siswa itu direkomendasikan, diproyeksikan di masa depan akan mencoblos, maka bayangkan pemimpin-pemimpin macam apa yang akan terpilih dari orang-orang yang tidak cerdas yang akhirnya mencoblos. Itu adalah logika dari realitas. Kan serem ya Pak ya? Serem, ini menakutkan seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke cerita saya yang awal tadi. Bagaimana ceritanya ada orang-orang di Indonesia yang melihat generasi tua sudah berjuang, kemudian tidak berjuang, dituntut lagi. Kenapa sekarang tidak kritis lagi? Kenapa tidak itu lagi? Dan lain sebagainya. Saya kemudian saya berkawan secara in absentia dengan salah seorang influencer di Indonesia yang cukup fenomenal, Pak Mardi, yang saya sebenarnya banyak juga mengkritik gagasan-gagasan beliau, khususnya dalam kajian ekonomi. Tapi dalam hal ini ada satu fenomena yang sangat unik. Jadi ketika saya mengkritik beliau dalam gagasan, ya bukan secara pribadi tapi gagasan, ada orang yang kemudian berkomentar ke saya dulu adalah pengagum Pak Mardi, saya setia sama dia. Setiap dia upload video saya langsung nonton. Kalau dia upload video saya tunggu. Saya tuh fans berat sama dia. Tapi sejak dia jualan seminar, jualan buku di YouTube, saya jadi tidak subscribe lagi. Saya tidak mengikutinya lagi, saya tidak peduli lagi padanya, dan saya cenderung skeptis terhadap apa yang dikatakan. Ini adalah ciri dari orang yang mentalitasnya jeblok, ciri dari masyarakat yang kalau dia milih nanti di pemilu, dia akan memilih dengan cara yang salah dan akan memilih pemimpin yang salah. Kenapa seperti itu? Tahu nggak masalahnya? Masalahnya adalah dia cacat moral dan cacat logika. Seperti yang saya katakan tadi, dia katakan, dia akui sendiri bahwa dia sudah terinspirasi oleh Pak Mardigu, dia sudah suka, dia sudah ngefans, banyak pengetahuan, banyak informasi yang dia dapatkan dari dirinya. Pas Pak Mardigunya jualan buku, dia marah-marah. Loh, apa faedahnya? Apa masalahnya dia marah-marah? Seharusnya dia harusnya balas jasa karena Pak Mardigu sudah memberikan insight, informasi, pengetahuan dalam jumlah yang banyak dan gratis, hanya modal pulsa doang. Kan seperti itu. Nah, tapi pura-pura seperti itu hanya gara-gara dia kemudian jualan buku, itu dia tiba-tiba menjadi marah. Apa masalahnya? Bukankah selama ini dia menginsight, memberikan pengetahuan, menginspirasi, menggagas, memberikan motivasi-motivasi agar kita hidup lebih baik lagi? Sekali lagi, saya bukan fansnya Pak Mardigu. Saya sering kritik beliau dalam gagasan-gagasan ekonominya. Tapi yang kita bahas bukan soal itu, yang kita bahas adalah betapa masyarakat kita ternyata tidak mampu untuk berpikir secara logis dan berpikir secara bermoral. Ketika kita menemukan ada guru yang menginspiratif, kemudian
kemudian kita bosan sama dia, kita tidak suka lagi sama dia, kita kemudian membencinya. Kan dia sudah memberikan kepada kita banyak hal. Iya kan? Atau misalkan dia bilangnya adalah seperti ini, karena dia jualan buku, dia jualan seminar. Nah, di sini ada cacat logika. Cacat logikanya itu apa? Jadi begini, saya jelaskan sedikit hukum sebab akibat dalam dunia filsafat. Jadi begini nih, kita sepakati bahwa setiap akibat itu pasti ada penyebabnya. Betul ya? Kita sepakati bahwa setiap akibat itu pasti ada sebabnya. Dan apa sebabnya? Ternyata sebabnya itu bukan satu, tapi banyak. Jadi jutaan sebab berkumpul untuk menciptakan satu akibat. Itu rumusnya begitu. Jadi misal begini, apa yang menyebabkan saya berdiri di depan baraya semua? Apa coba? Ada jutaan sebab. Sebab pertama, saya ini mau. Sebab keduanya, saya berkesempatan. Sebab ketiganya, barayanya hidup. Sebab keempatnya, saya masih hidup. Sebab kelimanya, dunia belum kiamat. Sebab keenamnya, terjangkau dengan motor saya. Sebab ketujuhnya, saya tidak kecelakaan di jalan. Dan ada begitu banyak penyebab yang menyebabkan saya ada di sini berdiri di depan baraya. Oke, gitu ya. Jadi dalam hukum sebab akibat itu, jutaan sebab mengakibatkan satu akibat. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan ada seorang influencer, dia bikin YouTube misal, atau dia ceramah, sebabnya itu apa? Tidak mungkin satu. Motifnya tuh gak mungkin satu. Motifnya banyak. Nyari duit? Yes. Pengen terkenal? Yes. Pengen mendapatkan pengakuan? Iya. Pengen memberikan manfaat kepada masyarakat? Iya. Pengen mengkritik pemerintah yang dianggap salah? Iya. Pengen menampilkan gagasan-gagasan cemerlang? Iya. Jadi semua motif itu banyak berkumpul pada satu. Jadi ini membutuhkan perspektif yang luas dalam memahami sesuatu. Jadi ketika ada satu orang yang lagi ceramah terus dikatakan, dia di situ mah cari duit doang. Bukan cari duit doang. Yang menilai seperti itu artinya picik. Karena dia hanya melihat dalam satu perspektif saja. Yang semestinya dilihat itu adalah semua motif. Cari duit doang. Cari duit, yes. Kan halal juga gak apa-apa. Cari duit, yes. Pengen tebar gagasan, ya. Pengen tebar pesona, ya. Pengen meraih hidup ilahi, ya. Dan sebagainya, dan ada banyak sekali. Nah, kasus-kasus ini, sekali lagi saya hanya jadikan ini sebagai contoh kasus, bukan berarti saya pro atau kontra pada tokoh yang saya sebutkan tadi itu. Saya hanya memberikan contoh kasus betapa pemilih-pemilih kita itu banyak diantaranya yang gagal bernalar dan gagal bermoral. Dan karena gagal bernalar dan gagal bermoral, sedangkan pernyataan yang saya barusan katakan itu terkonfirmasi oleh data-data, maka ketika ada judul yang mengatakan pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas, maka ini sebuah tantangan yang sangat-sangat besar. Bagaimana ceritanya? Atau tipsnya adalah begini dan sebagainya. Secara esensial kita akan berhadapan dengan tantangan yang terlalu besar untuk mewujudkan ini. Begitu ya? Nah, saya gak akan ajukan dulu solusi. Nanti solusi. Kita balik dulu ke yang tadi itu. Kenapa pemilih kita, pemuda kita manja, pengen disuapin terus sama influencer, pengen disuapin terus sama orang yang menginspirasi. Ketika orang yang menginspirasi itu berhenti, dia memusuhi dan menjelekannya. Berarti dia pengen terus disuapin. Ayo motivasi saya, atau bikin otak saya itu terus-terusan berpikir. Ayo berikan kepada saya insight, gitu kan? Jadi Iwan Fals, Bang Bingu, siapa? Terus ayo masukkan ke saya. Ketika dia tidak melakukannya lagi, kita marah-marah. Berarti itu manja kan, pengen dimasukin terus, pengen dapat masukan. Kenapa kita ini manja? Dalam intelektual itu manja. Ada beberapa faktor yang membuat secara intelektual tidak menjadi manja. Salah satunya itu adalah faktor alamiah. Jadi Arnold Joseph Toynbee menulis sebuah buku yang tebal banget, segini lah. Si buku itu intinya sebenarnya sederhana bahwa masyarakat yang maju, masyarakat yang berhasil mencapai sebuah peradaban, itu adalah masyarakat yang
berhadapan dengan tantangan yang seimbang dengan kesempatan dia untuk bisa menemukan solusi. Makanya dia sebut sebagai challenge and response, tantangan dan responnya. Jadi kemudian dia memberikan beberapa contoh. Masyarakat Mesir kuno itu mencapai peradaban karena apa? Karena dia hidup dalam sebuah tantangan yang sangat besar, gurun pasir, yang hampir tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di sana, atau jumlahnya sedikit. Tapi dia mendapatkan jawaban atas tantangan itu, yaitu keberadaan Sungai Nil. Keberadaan Sungai Nil itu memberikan kesempatan buat orang-orang yang tinggal di gurun itu untuk bertahan hidup. Maka dari itu katanya itu bisa membuat orang-orang Mesir itu mencapai peradabannya. Dan dengan klausul yang sama, maka kita tidak akan bisa mencapai peradaban yang besar di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena di Indonesia tantangannya terlalu kecil, responnya terlalu mudah didapatkan. Jadi kalau masyarakat Indonesia di zaman dulu, aduh saya lapar, saya pengen makan pisang, di depan ada pisang. Aduh saya lapar, pengen ikan bakar, sungai mengalir di mana-mana banyak ikannya. Iya ya. Aduh saya dingin deh, ini tinggal di sini, sedingin-dinginnya di Indonesia gak sampai 0 derajat. Jadi Indonesia itu adalah wilayah yang sangat ramah untuk penduduk yang banyak. Dan karena itu, maka secara kalkulasi, maka masyarakat Indonesia itu susah untuk mencapai peradaban yang tinggi. Karena apa? Otaknya tidak didorong untuk berpikir. Karena apa? Karena gak usah berpikir pun ternyata bisa bertahan hidup. Jadi apa faedahnya kita berpikir kalau tanpa berpikir pun kita bisa bertahan hidup? Gitulah pertimbangan kira-kira orang zaman dulu gitu ya, masyarakat prasejarah gitu ya, yang kayak gitu. Nah, jadi dalam konteks itu, poin B percaya bahwa orang-orang Indonesia itu ditakdirkan untuk tidak menjadi penghasil peradaban besar dalam konteks itu. Tetapi kemudian gagasan-gagasan baru menyebutkan bahwa alam adalah satu faktor, tapi bukan satu-satunya faktor. Toh banyak di muka bumi ini bangsa yang tantangan alamnya seimbang dengan kemampuannya untuk merespon, ternyata bangsanya tidak maju. Banyak itu. Misalkan ya yang tadi itu, Mesir sekarang nggak maju, biasa-biasa aja. Pakistan nggak maju, sekarang biasa-biasa aja. Orang Amerika Tengah biasa-biasa aja, sekarang tidak maju. Jadi masalah berikutnya itu apa? Masalahnya ada pada urusan kepemimpinan, hierarki, dan politik. Tapi kita lewat dulu, kita pahami dulu satu poin kenapa masyarakat Indonesia begitu manja secara intelektual. Adalah karena kita tidak didorong untuk berpikir, karena bahkan tanpa berpikir pun kita bisa bertahan hidup. Kita adalah makhluk biologis. Saya senang dengan kata-kata ini. Kita adalah makhluk biologis. Jadi untuk memahami manusia, saya sering mengatakan bukan psikologi yang digunakan, tapi biologi. Nah, karena ilmu biologi itu adalah terkait dengan kesempatan bertahan hidup, maka bertahan hidup tidak mendorong kita untuk berpikir, maka kita tidak akan terbiasa untuk berpikir. Dan karena itulah maka saya nggak tahu lah ya, tapi saya nggak tahu di sini, tapi saya pernah dengar kabar gitu dari luar angkasa dari mana. Mahasiswa kita di zaman sekarang itu, kalau presentasi dia baca. Jadi pada suatu hari ada yang gitu nggak? Saya nggak pakai teks. Ini chatan sama teman, tapi saya nggak pakai teks. Ada nggak mahasiswa di sini yang bisa bicara 1 jam non-stop tanpa teks? Sebenarnya itu adalah kualitas ideal dari mahasiswa. Karena kalau presentasi baca di depan, itu kualitas SD waktu belajar baca. Iya kan? Kualitas mahasiswa itu dia teksnya itu udah masuk ke sini semua, sehingga dia mampu mengimprovisasikan dengan apa yang dia mau. Begitu. Nah, kalau ada mahasiswa yang ternyata masih teks, maka balik lagi ke pertanyaan saya yang awal itu, kita terlalu manja dalam berintelektual, sehingga ketika kita misalkan mengambil pilihan, nyoblos atau apa, kita jangan-jangan tidak cerdas. Dan apakah itu gara-gara alam? Itu faktor pertama. Faktor yang kedua adalah faktor penjajahan. Saya tidak usah berbicara panjang lebar karena itu sudah terjadi. Tapi intinya adalah bahwa Belanda pada waktu itu memiliki semacam program
memiliki semacam pikiran bahwa masyarakat Indonesia itu harus dipintarkan secara teknis, tapi harus dibodohkan dalam pemikiran. Dipintarkan secara teknis itu biar apa? Biar kan orang-orang Belanda waktu menjajah Indonesia, dia itu kan butuh pemerintahan, butuh administrasi, butuh tenaga kerja sipil. Kalau didatangkan dari Belanda, harganya sangat mahal dan jarang yang mau. Dan perjalanan dari sana ke sini itu 6 bulan. Daripada seperti itu, mendingan rekrut golongan-golongan pribumi di Indonesia yang pinter, tapi pinter administrasi. Nah, biar seperti itu, maka pendidikan di Belanda, pendidikan di Indonesia yang dicantuskan oleh Belanda itu adalah membuat pintar secara administratif, tapi membuat bodoh secara intelektual. Nah, sekarang kita tuh masuk dalam ranah itu. Kita pintar secara administratif. Laporan-laporan dari misalkan guru ke kepala sekolah bikin RPP silabus itu tebal 2 ring, itu lengkap. Kalau soal administratif kita tuh patuh. Soal pemilu, partai mana yang lulus administrasi sekian, itu lengkap datanya. Tapi apakah data itu mewakili realitas? Tidak. Di situ banyak kecurangannya, banyak kebohongannya, banyak apa-apanya. Itu dari Belanda. Kita didorong untuk pintar secara administratif, tapi bodoh secara intelektual. Dan akhirnya kita menjadi bangsa yang manja secara intelektual. Itu masalahnya. Kemudian masalah yang ketiga apa? Nah, ini yang paling penting yang berhubungan dengan apa yang kita bahas sekarang. Kenapa intelektualitas kita itu manja? Gara-gara politikus. Politikus. Tidak semua politikus tentu saja. Karena bahkan dalam konteks ini saya pun sedang berpolitik. Tapi maksud saya gini, pernah nggak dengar ada kampanye? Saudara-saudara, lihat rakyat dimiskinkan, rakyat kelaparan, tapi pemerintah di sana leha-leha saja, tidak berbuat apa-apa. Apakah kita mau mendiamkan yang seperti ini saja? Pernah nggak dengar orang pidato seperti itu? Dan itu umum ya, itu umum. Karena kalau misalkan pemilu, pasti tema kampanye itu cuma 2. Satu kubu mengatakan, ayo kita pertahankan, kita lanjutkan pembangunan yang sudah ada. Yang satu lagi mengatakan, rakyat menjerit kelaparan, kita harus ganti pemerintahan. Tema kampanye kita tuh gak ada yang lain selain 2 itu. Mau siapapun kandidatnya, dari manapun partai politiknya, 2 itu saja. Iya gak sih? Nah, itulah yang pada akhirnya membuat kita bodoh secara intelektual. Karena orang-orang itu, yang kampanye-kampanye itu, menjadikan istilah atau slogan rakyat itu sebagai satu objek politik. Dikatakan gini, cuma partai kami lah yang membela rakyat kecil, kami partai kaum cilik, kami, begitu kan, dan seterusnya. Itu adalah visi yang sangat buruk. Kalau ada kemiskinan, kalau ada rakyat miskin, gak boleh dibela. Kalau rakyat itu dibela, maka rakyat itu akan ketergantungan pada siapapun yang membelanya. Dan kenapa sih partai politik itu harus mengasang-asang pembelaan agar rakyat itu tergantung pada dirinya yang membela rakyat kecil itu. Kalau misalkan si pemimpin itu adalah pemimpin yang ideal, yang harus kita pilih itu adalah pemimpin yang tidak membela rakyat kecil, tetapi pemimpin yang membuat rakyat kecil itu menjadi rakyat besar. Pemimpin yang menciptakan rakyat yang mandiri secara intelektual, mandiri secara finansial, mandiri secara moral. Saya belum tadi sebenarnya, tapi dipotong. Tapi kemarin karena saya sudah bicara setengah jam, tapi sedikit lagi ya. Saya tidak hendak menyinggung siapapun, saya mohon maaf. Tapi intinya adalah seperti ini. Kalau misalkan nanti ada politisi yang misalkan berkuar-kuar, yang begini dan begitu, coba biasakan untuk menganalisis. Tetapi karena menganalisis itu adalah bahan yang sangat sulit, jadi kan level kecerdasan seseorang itu terlihat dari kemampuan berpikirnya. Level yang terendah itu mengetahui. Level kedua yang lebih tinggi memahami. Level ketiga yang lebih tinggi lagi itu mampu mengaplikasikan. Level keempat itu adalah analisis. Jadi level analisis itu adalah salah satu high order thinking skill. Level skill berpikir lebih tinggi. Ada seorang pejabat
di Indonesia, yang dia berkata, menurut analisis saya, padahal dia tidak menganalisis karena dia tidak tahu definisi analisis itu apa, tapi dia jadi pejabat negara. Dalam itulah, itu juga menjadi indikasi berikutnya bahwa ternyata orang-orang yang kita pilih itu adalah orang-orang yang bermasalah. Tidak semuanya tentu saja, tapi adalah orang-orang yang bermasalah. Jadi untuk itu saran saya untuk semua orang yang di sini, kalau nanti mau nyoblos, silakan coblos. Kalau nanti mau berusaha untuk rasional, silakan rasional. Tapi yang paling penting bukan kita nanti mencoblos siapa, tapi pikirkanlah nanti saya bisa nggak mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Jangan harapkan pemilihan itu mau bagus nanti saya coblos. Jangan berharap pada orang lain. Kata Ali bin Abi Thalib, salah satu yang paling menyakitkan di muka bumi itu adalah kita berharap pada orang lain. Jadi saya mau nyoblos ini karena dia bakal gini. Saya mau nyoblos ini karena dia jangan seperti itu. Kalau mau nyoblos silakan nyoblos, terserah, gunakan kemampuan intelektual. Tapi yang paling penting bukan soal siapa saya nyoblos siapa, tapi nanti saya bisa menciptakan perubahan seperti apa. Jadi sebagai penutup, kalau Balaya sekarang sedang baca buku sejarah Soekarno bagaimana, Bung Hatta bagaimana, bagaimana, jangan berpikir tentang jumlah halaman yang pernah dibaca, tapi berpikirlah, bisakah saya menjadi orang-orang yang dicatat oleh sejarah karena saya mampu menciptakan perubahan besar di masa depan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Guru Gembul atas pemaparannya yang sungguh luar biasa, membuka hati kita semua, terutama untuk mahasiswa dan khususnya untuk generasi milenial dan generasi Z. Dapat saya simpulkan sedikit bahwasanya bukan masalah nanti kita memilih calon pemimpin yang mana, menganalisis, melihat, mencoblos sekalipun boleh, tapi yang harus kita ingat pada kesempatan kali ini, pada nanti pemilihan adalah diri kita sendiri, yang mana pikirkanlah sebenarnya kita ini bisa merubah Indonesia lebih baik lagi atau tidak. Jangan sampai kita berharap bergantung kepada orang lain. Bahkan coba saya Sunda Pak Yete seetik tapi sejut. Ini pesan mungkin untuk mahasiswa dan juga generasi-generasi selanjutnya, yang mana kita sebenarnya yang harus melanjutkan tongkat estafet perjuangan, bukan lagi kita berharap kepada orang tua dan tadi yang disebut yang sudah uzur. Tapi kalau memang mahasiswa harus selalu menggaungkan tentang perjuangan, ya harus kita yang harus turun melanjutkan tongkat estafet tersebut. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kedua yaitu Bapak Guru Gembul dan juga Bapak Haji Sugi. Selanjutnya mungkin ke sesi tanya jawab. Saya akan membuka dua pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertanyaan pertama mungkin yang hadir langsung on-site di tempat kali ini, dan yang kedua mungkin untuk yang di virtual akan bertanya. Mungkin nanti ada yang menanyakan via Zoom di via virtual. Silakan mungkin untuk yang on-site terlebih dahulu. Mangga yang pakai baju itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya